Pasukan Ukraina menyeberangi sungai di Donbas menghancurkan lusinan kendaraan dan menimbulkan banyak korban. Komandan Rusia berusaha untuk mengepung Lysychansk dan kota lainnya. Tetapi melihat serangan diam-diam mereka berubah menjadi pembantaian. Pengguna Twitter mengaku sebagai seorang insinyur militer Ukraina mengatakan dia mengidentifikasi tempat di mana Rusia kemungkinan besar akan mencoba menyeberangi sungai pada tanggal 7 Mei. Dan mengatakan kepada komandannya mendengar adanya suara mesin kapal tunda penyeberangan di jembatan ponton ke tempatnya sebagai tanda pasti bahwa penyeberangan sudah dekat. Pada pagi hari tanggal 8 Mei Rusia terjadi tembakan di daerah sungai, dengan asap mengepul. Api membakar ladang di sekitarnya. Komandan mendeteksi suara mesin kapal dan menyerukan serangan artileri siaga. Serangan itu terjadi ketika Jenderal Ukraina mengatakan serangan Rusia di Donbas sebagian besar terhenti dan pasukan Putin dipaksa ke bagian utara pertahanan. Serangan balik mendorong invaders kembali menyeberang perbatasan mereka sendiri. Pada Rabu malam Komandan Ukraina mengatakan tidak ada serangan besar di sekitar kota Izium di mana sebagian besar pasukan Donbasnya berada dalam ratusan mil selatan, di mana ia telah dipaksa untuk memperkuat unitnya setelah mengambil korban di utara Kharkov. Komandan mengatakan pasukan pindah ke pertahanan untuk memperlambat laju serangan pasukan. Itu berarti satu-satunya bagian garis depan yang tetap aktif. Di sekitar beberapa bagian berikutnya di mana jembatan penyergapan di Mariupol di mana pembela Ukraina masih bertahan saat beberapa penyergapan di Daneki dan di Maxim. Unit Rechon mengkonfirmasi bahwa jembatan Rusia sedang dipasang ranjau. Artileri berat terlibat melawan pasukan Rusia dan kemudian aviation ikut serta. Saya masih di daerah itu dan saya belum pernah melihat atau mendengar pertempuran berat seperti itu dalam hidup saya. Setelah 1 hari pertempuran tanggal 9 Mei pagi. Jembatan itu runtuh, beberapa pasukan Rusia kira-kira 30 hingga 50 kendaraan dan infanteri kami terjebak di sisi sungai Ukraina. Tanpa jalan kembali mereka mencoba melarikan diri menggunakan jembatan yang rusak, kemudian mereka mencoba mengatur jembatan baru, pesawat tempur memulai pengeboman besar-besaran di daerah itu. Dan menghancurkan semua sisa-sisa pasukan Rusia di sana dan jembatan lainnya mereka mencoba membuat desas-desus mengatakan 1.500 Rusia menyeberangi sungai. Saya melihat di Kans. Mereka gagal total, kerugian pasukan Rusia dalam pemboman hampir tidak mungkin untuk diperkirakan tetapi pengamat online sejauh ini menghitung 58 kendaraan yang hancur termasuk setidaknya 7 tank. Dan lusinan gerbong infanteri lapis baja. Setidaknya 1 kapal tunda tampaknya telah musnah bersama dengan 2 jembatan ponton yang dibiarkan mengambang di sungai dengan lubang jangkar terlihat di atasnya. Ini adalah yang terbaru, pasukan Putin telah menyerang balik Ukraina yang berhasil mendorong pasukan Rusia menjauh dari kota Kharkiv dan kembali melintasi perbatasan. Itu berarti artileri Ukraina sekarang dapat mengancam kota Vodka dan jalan raya utama dan jalur kereta api yang memasok pasukan Rusia di Donbas. Komandan Ukraina mengatakan Rabu malam bahwa serangan Rusia kini telah dihentikan di sekitar kota Chesium dan Melody, berharap saat anak buah Putin dipaksa bertahan yang telah kehabisan momentum. Jika dikonfirmasi itu berarti satu-satunya bagian yang aktif dari garis depan adalah di bagian selatan Donbas. Di Mariupol di mana pasukan Ukraina masih bertahan di dalam Azov di pabrik baja, meskipun pertarungan masih lama. Kemajuan Rusia yang terhenti karena serangan balik Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan prioritas operasi Rusia di Donbas telah membuat elemen yang dikerahkan di Kharkov rentan terhadap pasukan serangan balik Ukraina yang bergerak dan bermotivasi tinggi, meskipun Rusia berhasil